Pak Camat dan jajarannya Uspika Kecamatan Banjaragung, yang saya hormati, saya kagumi Pak Profesor Hendrawan ya. Kasihlah profesor. Kalau di Lampung ini banyak profesor Pak, guru besar Pak. Ada nama perguruan Paku Banten Pak. Ada guru besarnya. Padahal nggak sekolah gitu, guru besar. Para tokoh yang sempat hadir, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hormati saya cintai sebanggakan. Tentunya tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan pada sore hari ini adalah ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang tinggal di kampung warga Makmur Jaya ini yang punya hajat, punya niat, punya visi ke depan yang sangat jauh ya, untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang ini. Beliau pada bulan Oktober jumpa dengan saya. Kalau dengan saya ngomongnya ngomong pahit, nggak pernah saya ngomong enak. Kalau datang dengan saya ngomongnya enak, saya curiga ada apa ini. Tapi datang dengan saya ngomong pahit, Pak ini bagaimana Pak, ini bagaimana Pak, Pak nanya terus. Nah kebetulan basis saya adalah pertanian. Saya sudah bekerja sebagai pegawai negeri. Sebelum jadi bupati sudah 32 tahun, sekarang 33 tahun saya pegawai negeri saya. Dari 32 tahun itu hampir 25 tahun saya itu bekerja di lingkup sektor pertanian. Pertanian tanaman pangan, peternakan kesehatan hewan, perikanan kelautan, perkebunan kehutanan, apalagi, pokoknya semua pertanian sudah. Kemudian asisten 2 mengkoordinasikan pembangunan pertanian sudah juga. Alhamdulillah apa yang dibangun oleh Adinda Arif ini adalah bagian daripada ini saya, domain saya. Oleh karena itu saya memberikan support yang sangat besar untuk ini supaya bisa segera terwujud. Ini luar biasa Bapak sekalian. Tetapi tentunya apa yang akan diproduksi oleh PT ini, PT apa ini? Ya pokoknya PT lah ya. Ini yang diproduksi adalah yang dibutuhkan petani. Petani itu adalah suatu lembaga produksi. Sebenarnya petani itu manajer ya. Di petani itu ada pabrik. Pabriknya memproduksi singkong, memproduksi padi, memproduksi palawija dan sebagainya. Pabriknya di mana? Pabriknya adalah di lahan pertanian itu. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya pupuk. Energinya apa? Matahari. Ya. Jadi dalam proses produksi pasti ada bahan baku, ada energi, dan ada pabriknya sendiri. Pabriknya di tanaman. Nah yang dibuat oleh Adinda Arif ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman yang namanya pupuk. Tetapi ada juga tadi zat atau pupuk cair yang fungsinya untuk menyuburkan tanah. Yang tadinya tanahnya keras, kalau dikasih pupuk itu akan menjadi gembur. Ini sangat kita butuhkan, ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat tani kita. Tetapi masalahnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat tani kita itu supaya mereka mau, ya, dan tergantung dari pupuk ini. Ini harus laku Pak. Memproduksi 1 hari atau 1 bulan sekian ton, kalau tidak terjual nanti bagaimana? Ya, harus terjual. Namanya tadi saya lihat P2. Oh, lo saya bilang ini rumus kimia apa ini? Kalau yang ada itu P2O5. Ya. Kok ini P2? Oh ternyata ini bukan fosfor dan oksigen. Ini adalah pupuk perintis pupuk organik P2O ini. Ya. Makanya Pak Arif supaya jangan salah kaprah, angka 2-nya harus sejajar dengan huruf P. P2O. Ya. Kalau P2O, nah itu kimia Pak. Nah, jadi perintis pupuk organik. Pupuk organik artinya apa? Pupuk ya, yang dibangun atau dibuat dari bahan-bahan organik. Saya sudah tanya tadi, apa ini bahan bakunya? Bahan bakunya semuanya Pak dari Kabupaten Tulang Bawang kecuali tetes tebu. Tetes tebu pun bisa dari Kabupaten Tulang Bawang karena pabrik gula terbesar di Republik kita ini, di Indonesia ini ada di Tulang Bawang. PT Sil dengan PT Indo Lampung Perkasa.
Tinggal bagaimana membangun komunikasi ke perusahaan itu, meyakinkan bahwa kita butuh tetes dan mereka mau kasih tetes molasis ya untuk diberikan ke pabrik ini. Nah tentunya Bapak-Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus laku. Harus ada contoh-contoh bahwa kalau dikasih ke tanaman, tanamannya tambah baik. Kalau dikasih ke tanah, tanahnya tambah subur, tambah gembur. Harus ada contoh. Kalau tidak, itu tidak yakin dia. Tapi sebenarnya kalau orang pertanian, orang yang profesinya di bidang pertanian, kalau organik dia nggak usah mikir Pak. Organik udah kasihin aja, pasti aja berhasil. Tetapi kalau pupuk kimia itu enggak ya. Musim kemarau pun kasih pupuk organik nggak ada masalah. Justru pupuk organik ini akan menahan air ya, supaya jangan menguap. Nah, ini saya pikir harus laku Pak. Nah saya sampaikan di sini kepada Bapak sekalian, khususnya Pak Arief, di Tulang Bawang ini sejak tahun 2015 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang tentang Desa. Setiap kampung, di sini namanya desa, namanya kampung di Tulang Bawang. Setiap kampung sudah terbentuk namanya badan usaha milik desa, milik kampung. Ada beberapa kampung bergabung membentuk namanya badan usaha milik antar kampung. Nah saya pikir ke depan, ini Pak Arief, dibangun komunikasi, bangun kerjasama dengan badan usaha ini. Karena apa? Badan usaha ini adalah yang terdekat dengan petani. Harapan saya nanti Pak Arief hanya fokus untuk produksi. Urusan pemasaran serahkan ke lembaga-lembaga itu. Ini sudah dicoba Pak. Kita sudah membangun kerjasama dengan pabrik semen Indonesia. Pabrik semen Indonesia, semen merah putih, ya, itu distributor tunggal untuk wilayah Sumbaksel kalau nggak salah. Ada di Tulang Bawang ini. Badan usaha milik kampung Pak yang kita bentuk. Sekarang ini kalau Kota Bandar Lampung mau beli semen merah putih, itu belinya minta ordernya ke sini Pak. Nah saya yakin ke depan ini kan kepercayaan. Mereka jujur, dikasih kepercayaan, jujur, lancar, sehingga dikasih kesempatan. Dari Bengkulu, Jambi, ordernya ke sini. Semen Indonesia, semen merah putih ya. Gitu. Nah tidak ada kemungkinan nanti pupuk P2O ini. Ya. Nah ini